Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu dan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan. Sehingga kita semua selaku kaum muslim, wabil khusus kaum laki-laki, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Mujahidin yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau, selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat, dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khutib, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian pada umumnya dan diri khutib sendiri pada khususnya, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka dan dimanapun kita berada. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu Isra Mi'raj dan penampakan neraka jahanam pada saat Isra. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa besar tentang sebuah penampakan neraka jahanam kepada beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang didengarnya dari salah seorang terpercaya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id sendiri menyatakan mendengar sebuah kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke neraka dari beliau langsung di tengah-tengah perjalanan Mi'raj atau perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, kemudian aku melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dihuni oleh kaum wanita. Berdasarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka atau malaikat Malik. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Malik merupakan salah satunya malaikat yang tidak akan pernah menyambutnya dengan sambutan sebuah senyuman. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa. Dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima kabar gembira darinya seperti apa yang kulihat dari malaikat-malaikat yang lainnya. Aku berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi dia tidak tertawa kepadaku, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian
Malaikat Jibril pun menjawab, seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau orang-orang sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu, namun ia tidak pernah tertawa sama sekali. Ini adalah malaikat penjaga neraka. Demikian penjelasan malaikat Jibril yang dinukil dari sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya di tengah sela-sela Isra dan Mi'raj. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat untuk dipertunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat pintu neraka dibuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan cerita. Terlihat api neraka yang menyala-nyala seakan bisa membakar apapun yang terlihat setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui dubur mereka. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara-cara yang sangat zalim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut manusia yang sebesar itu. Diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan dilalui oleh pengikut-pengikutnya Firaun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan harta-harta riba. Perjalanan pun berlanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada orang-orang yang dihadapkan pada hidangan daging yang sangat empuk dan bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan sangat busuk. Namun mereka justru memakan daging yang bernanah dan daging yang busuk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kembali, siapakah mereka itu, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan Allah bagi mereka. Selanjutnya Rasulullah melihat para wanita yang digantung. Masing-masing beliau pun bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya ke rumah suami mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasa wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangat kasar, malaikat-malaikat yang sangat keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Tahrim ayat 6. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama mengetahui kisah yang sangatlah mengerikan ini, marilah kita kembali mengingat kembali dosa apa yang pernah kita berbuat selama ini. Mari kita jaga diri kita pribadi, mari kita jaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Jangan sampai kita melakukan maksiat sehingga bernasib seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Apabila sudah terlanjur melakukan sebuah maksiat, sudah terlanjur melakukan dosa, maka kita segera bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita harus yakin bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni
kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan khususnya pada diri khutib sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.